Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang cerita mistis Benteng Van der Wijk Kebumen. Buat kalian yang baru saja datang di channel ini, silahkan tekan tombol like, share, subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Satu subscribe dari Anda 1000 penyemangat bagi saya. Oke, lanjut videonya. Benteng Van der Wijk disebut juga Benteng Cockhuis atau Benteng Merah. Benteng berdena segi 8 ini mempunyai 4 pintu utama. Meskipun demikian, pengunjung terbiasa untuk masuk dari pintu di sisi barat daya. Benteng yang diwarnai merah ini sudah sangat mencolok walau dari jauh. Kontras dengan lingkungan sekitar yang lebih didominasi oleh hijau. Dua tank perang dipajang di kanan dan kiri pintu masuk, mungkin untuk lebih menekankan kesan militer pada benteng. Pintu gerbang dari kayu langsung menyambut dengan ramah. Terlihat masih asli dengan engsel-engsel besi yang sangat kokoh. Benteng yang terdiri dari 2 lantai ini mempunyai banyak ruangan. Setiap ruangan memiliki jendela-jendela besar. Beberapa ruangan bahkan mempunyai lantai ubin yang sangat cantik. Mungkin dahulunya digunakan untuk ruangan para petinggi zeni militer Belanda. Di lantai 1 masih dapat dijumpai beberapa ruangan dengan lantai yang tersusun dari bata merah. Pola penyusunan yang sangat apik untuk material bata merah, walaupun tidak dipoles dengan plasteran, namun hasilnya tetap menarik untuk dinikmati. Salah satu ruangan yang menggunakan lantai bata merah adalah pos jaga yang biasanya dijumpai di kanan dan kiri pintu gerbang di bawah tangga. Beranjak ke lantai 2, tangga masif yang melengkung mengantar pengunjung pada ruangan. Ruangan di lantai 2 Benteng Van der Wijk. Ruangan-ruangan besar di sini yang menyerupai aula mungkin cocok direvitalisasi menjadi sebuah restoran. Sementara ruang-ruang berupa kamar akan nyaman bila dijadikan tempat melepas penat untuk semalam 2 malam. Saat ini beberapa ruangan besar dijadikan tempat untuk memajang foto-foto figur pahlawan nasional. Melongok melalui rangka-rangka jendela seperti berada di belahan dunia lain. Sejauh mata memandang hanya didapati jendela-jendela yang terperangkap dalam merahnya dinding benteng. Dan itu cukup membuat pengunjung terpukau. Sebagian besar dinding ruangan di dalam benteng ditumbuhi lumut. Mungkin karena air yang merembes dari atap sehingga lumut dapat tumbuh subur pada dinding ruangan. Salah satu hal yang membuat penasaran untuk berkunjung ke Van der Wijk adalah wahana kereta di atas benteng. Konon, kita dapat melihat lingkungan sekitar ala bird eye view dengan kereta mini ini. Ada 2 kereta mini di sini, satu berwarna merah khas anak-anak dan satu lagi berwarna gelap, menonjolkan kesan klasik. Dari kereta ini terlihat jelas ternyata atap benteng disusun dari bata spesies semen yang membentuk semacam ikir-ikir pada bukit. Berderet-deret mengikuti denah segi 8 pada benteng, sangat indah dipadu dengan panorama sekeliling yang cukup menawan. Susunan atap ini tidak dapat dilihat hanya dari bawah benteng. Menurut Novi Heri Putranto dalam skripsinya di jurusan Arkeologi FB UGM yang berjudul Permukiman Militer Belanda di Gombong tahun 1833-1913. Jumlah kuli yang dipekerjakan untuk membangun benteng ini adalah 1.400 kuli sehari, 1.200 kuli berasal dari Karisidenan Bagelen, dan sisanya berasal dari Karisidenan Banyumas. Material benteng seperti kapur dan kayu didatangkan dari Bagelen dan Banyumas. Pada masa penduduk Jepang, benteng juga digunakan untuk menyimpan logistik dan senjata. Semua tulisan-tulisan Belanda yang terdapat di benteng dicat hitam untuk menghilangkan semua pengaruh Belanda. Setelah Belanda dan Jepang meninggalkan Indonesia, Van der Wijk digunakan untuk kepentingan militer TNI Angkatan Darat. Baru pada Desember tahun 2000, benteng dibuka untuk umum. PT Indopower adalah pihak ketiga yang mengelola benteng tersebut. Benteng Van der Wijk merupakan benteng pertahanan darat terbesar di Jawa bagian selatan pada masa itu, meliputi garis pertahanan wilayah eks-Karisidenan Kedu bagian selatan, meliputi wilayah Kabupaten Kebumen, Purworejo, dan Wonosobo, dan eks-Karisidenan Banyumas, Cilacap,
Banyumas, Purbalingga, dan Banjarnegara. Mengenai siapa yang membuat benteng tersebut, sampai saat ini belum ada literatur yang menegaskan siapa arsitek cemerlang yang memprakarsai pembangunan benteng tersebut. Nama Van der Wijk itu diambil dari tulisan yang tertera di pintu masuk yang sejak awal memang sudah ada. Van der Wijk adalah terminologi Belanda yang bermakna bangunan atau benteng yang berada di tengah-tengah desa. Akan tetapi, salah seorang perwira militer Belanda yang pernah menjadi komandan di benteng itu juga bernama Van der Wijk. Nama yang sama juga digunakan dalam cerita novel karya Hamka yang berjudul Kisah Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Jadi, memang masih tersimpan sejumlah misteri di balik kokohnya benteng Van der Wijk. Nah, tadi adalah penjelasan mengenai misteri benteng Van der Wijk. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan Anda. Mohon maaf apabila ada kata-kata dari saya yang kurang dimengerti. Mohon maaf, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.